Selamat pagi, mahasiswa angkatan 2019. Pada hari ini kita akan melakukan praktikum kimia analisis 2 dengan topik literasi potensiometri. Potensiometri merupakan salah satu metode analisis yang didasarkan pada hubungan antara konsentrasi zat dengan potensial listrik larutan pada kondisi statis di mana arusnya mendekati nol. Secara garis besar, metode potensiometri dibagi dua, yaitu potensiometri langsung dan potensiometri tidak langsung atau yang dikenal dengan istilah literasi potensiometri yang akan kita lakukan pada praktikum hari ini. Nah, kelebihan dari literasi potensiometri ini dapat mendeteksi titik akhir dalam larutan yang berwarna keruh atau di mana tidak ada indikator yang cocok untuk menentukan titik akhir literasi. Serta dia akan memberikan nilai yang tidak ambigu ketika perubahan warnanya tidak jelas atau berubah secara tiba-tiba. Namun kelemahannya, literasi potensiometri ini berlangsung lambat dibandingkan dengan literasi menggunakan indikator. Nah, tidak seperti literasi umumnya yang menggunakan indikator, pada literasi potensiometri ini kita akan menggunakan perangkat pH meter dalam penentuan titik akhirnya. Dan yang kita amati bukan titik akhir literasi, tapi titik ekivalennya, yang akan nanti kita amati dengan menggunakan kurva turunan pertama serta kurva turunan kedua. Pada praktikum hari ini, kita akan melakukan pengujian kadar pada sampel asam salisilat, di mana bahan-bahan yang digunakan antara lain NaOH yang berfungsi sebagai peniter, kemudian asam benzoat yang berfungsi sebagai baku primernya, serta etanol yang berfungsi sebagai meningkatkan kelarutan. Jadi prinsipnya pada hari ini kita melakukan literasi asam basa biasa, namun tidak menggunakan indikator asam basa, tapi menggunakan potensiometri. Nah, ini merupakan settingan alat dalam literasi potensiometri ini. Seperti pada umumnya kita menggunakan buret serta sampel yang akan disimpan pada beker gelas. Jadi kita tidak menggunakan Erlenmeyer karena Erlenmeyer memiliki permukaan atau mulut yang lebarnya sempit sehingga tidak bisa muat untuk buret serta pH meter. Jadi nanti selama literasi, pH meter akan menyala dan akan dicelupkan ke dalam larutannya. Untuk menghomogenkannya, kita tidak menggunakan tangan, namun menggunakan stirrer. Jadi di bawahnya menggunakan stirrer serta dibantu dengan stir barnya. Yang pertama-tama kita lakukan adalah pembuatan reagen. Kita akan melakukan pembuatan peniter, yaitu NaOH dengan konsentrasi 0,1 normal, di mana kita akan menimbang 2 gram NaOH yang akan kita larutkan dalam 500 ml air. Setelah menyiapkan semua reagen yang akan kita gunakan pada praktikum hari ini, kita akan melakukan pembakuan peniter, yaitu NaOH 0,1 normal. Pertama-tama kita timbang kurang lebih 200 mg asam benzoat yang sebelumnya telah dikeringkan atau menggunakan oven pada suhu 120 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian ditambahkan dahulu etanol sebanyak sekitar 10 ml untuk melarutkan asam benzoatnya. Setelah larut, kita tambahkan air bebas CO2 sebanyak 75 ml.
perhatikan. Kemudian kita masukkan stir bar ke dalam beker gelas yang telah homogen. Setelah halus semua, kemudian kita masukkan stir bar ke dalam beker gelasnya. Kemudian kita simpan beker gelasnya di atas stirernya. Kita pastikan posisinya di tengah-tengah. Kemudian kita atur dari pH meternya. Kita pasang sedemikian rupa hingga elektrodanya tercelup secara sempurna. Perlu diperhatikan karena kita juga akan menggunakan buret, maka untuk elektrodanya kita simpan ke bagian pinggirnya supaya buretnya masih bisa masuk ke dalam beker gelasnya. Diperhatikan jangan sampai terlalu ke bawah maupun terlalu ke atas. Ketika kita menyimpan elektroda terlalu ke bawah, maka ada kemungkinan elektrodanya berbenturan dengan stir barnya yang dapat membuat kerusakan pada elektroda. Apabila terlalu atas, ada kemungkinan tidak tercelup sempurna sehingga pembacaan pH nanti tidak akan berjalan dengan baik. Untuk mengetesnya, kita coba setting dulu, nyalakan stirernya. Dan kita lihat di beker gelasnya, stir berputar dan juga elektrodanya dapat tercelup dengan sempurna. Oke, setelah kita setting juga dari buretnya, kemudian kita akan melakukan filtrasi. Kita amati di modul. Pertama-tama kita amati pH pada saat volume NaOH-nya 0 mili, artinya belum ditambahkan. Nah, di pH awal ini kita catat berapa nilai pH-nya. Kita amati, tadi terdengar bunyi, kita amati sampai terdengar bunyi, artinya pembacaannya sudah selesai. Nah, 2,95 ini merupakan pH awal ketika volume NaOH sama dengan 0 ml. Perlu diperhatikan nanti di modul ada juga volume NaOH aktual, itu merupakan volume NaOH yang kita masukkan. Misalnya apabila volume teoritisnya 2 ml, sedangkan kita memasukkan 2,1 mili, maka yang ditulis adalah 2,1 ml-nya. Sebisa mungkin volume aktual sama dengan volume teoritisnya. Kemudian kita akan lakukan filtrasi sesuai dengan yang tertera di modul. Yang pertama adalah 2 ml NaOH. Oke. Nah, dapat diamati dari meniskusnya. Untuk yang pertama dengan volume teoritis NaOH-nya 2 ml, kita amati volume aktualnya pun 2,0 ml. Kemudian kita lakukan pembacaan di pH meter. Terjadi kenaikan pH dari 2,95 menjadi 3,53. Kemudian selanjutnya kita lakukan filtrasi dengan volume yang sesuai pada modul. Dapat diamati dari hasil orientasi untuk pembakuan, kemungkinan titik akhir atau titik ekivalennya ada di antara 16, di mana pH-nya dari 6 berubah ke 18 mili menjadi 12,24. Nanti ketika mulai pembakuan yang pertama, kedua, ketiga, untuk nilai dari 16 mili ke 18 mili, kita akan perkecil jaraknya per 0,2 mili. Jadi nanti 16,2, 16,4 sampai 18 ml. Karena apabila kita hanya membuat dua titik ini, kita tidak dapat mengamati titik ekivalennya dengan tepat.
Setelah 3 kali kita melakukan pembakuan dari NaOH, selanjutnya kita akan melakukan penetapan kadar dari asam salisilatnya. Nah, kita timbang kurang lebih sebanyak 100 mg sampel asam salisilat yang dimasukkan ke dalam beker gelas 250 ml. Kemudian kita panaskan Aquades sebelumnya di atas hotplate, kemudian kita ambil sebanyak 100 ml dan ditambahkan ke dalam beker gelasnya. Lalu kita larutkan asam salisilatnya. Apabila belum larut, kita akan sonikasi asam salisilatnya hingga larut. Setelah disonikasi dan larut, kemudian kita masukkan larutan yang ada dalam beker gelas ini. Kita tambahkan dari stirbarnya, kemudian kita simpan di magnetic stirrernya. Sama seperti pembakuan, kita atur posisi elektroda serta buret sedemikian rupa. Kemudian kita tes dengan menyalakan stirrernya. Sama seperti pada pembakuan, kita akan melakukan titrasi sesuai dengan volume yang tercantum pada modul. Pertama-tama, kita akan catat dulu pH pada saat volume NaOH sama dengan 0 ml. Kemudian kita catat, dan juga kita akan lakukan sama seperti pembakuan sesuai volume yang tertera pada modul.